Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa atau akan melaksanakan diseminasi transformasi pendidikan, di mana ini adalah tugas dari pelatihan kemarin. Ucapan terima kasih juga terkhusus Ibu Kepala Sekolah yang bisa menghadiri acara ini dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Dewan Guru SDN Cikadonglo. Alhamdulillah hari ini kita semua bersama-sama bisa berada dalam acara diseminasi transformasi pendidikan, di mana judulnya adalah meningkatkan kemampuan literasi murid melalui leadership di SDN Cikadonglo Kabupaten Tasikmalaya. Salawat beserta salam selalu terlimpah curah kejujuran kita Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara untuk hari ini, pertama pembukaan yang nanti akan dibuka secara khusus oleh Ibu Kepala Sekolah, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, ketiga materi, keempat doa, kelima tutup. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Eri Hidayati MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi wa isri abdi wahyu datang lisan yang bau kauli Robi Cibni Ilma Wajumi Pahama. Terima kasih atas segala anugerah yang telah Allah berikan pada hari ini. Kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi transformasi pendidikan. Alhamdulillah ini adalah oleh-oleh dari Ibu Nina kemarin habis pelatihan di Lembang. Selanjutnya mari kita berdoa bersama supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, supaya apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Nina bisa diserap oleh kita semua, sehingga kita bisa mengimplementasikannya di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan dibuka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau pada hari ini dengan penuh seksama, ya, supaya kita bisa dapat menularkannya kembali di kelasnya masing-masing. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberi arahan juga telah membuka acara ini. Baik, acara selanjutnya yaitu materi inti, yaitu judulnya meningkatkan kemampuan literasi murid melalui leadership di SDN Cikadonglo Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Baik teman-teman, sebenarnya oleh-olehnya itu banyak, tetapi yang dikhususkan untuk kali ini yaitu literasi murid. Kenapa? Karena saya melihat dari rapor pendidikan itu literasi murid di kita itu turun 17,77%. Walaupun sebenarnya literasi dan numerasi SDN Cikadonglo itu tinggi nilainya, tapi karena yang dilihat dari rapor, saya mengambil materi ini. Latar belakangnya itu tadi disampaikan bahwa melihat dari rapor pendidikan dan juga melihat dari sehari-hari bahwa literasi itu di kita itu masih belum maksimal. Makanya saya mengambil judul ini. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan literasi murid SDN Cikadonglo Kabupaten Tasikmalaya melalui implementasi definisi gerakan membaca Cikadonglo Klasik
yang terstruktur dan berkelanjutan. Tujuan khususnya: 1. Meningkatkan minat baca, meningkatkan minat baca murid. Kedua, meningkatkan pemahaman teks. Ketiga, meningkatkan keterampilan menulis. Keempat, membangun budaya literasi. Kelima, mengoptimalkan peran sumber daya. Sasarannya yaitu seluruh siswa SDN Cikadongdong sebanyak 112 siswa. Identifikasi isu strategisnya yaitu kepemimpinan yang berfokus pada hasil literasi murid. Untuk sekarang, kemarin kata fasilitator sudah siswa kan semula, jadi sekarang itu bahasanya bukan siswa lagi tetapi murid. Kembali ke zaman sebelum era yang kemarin ya, jadi murid lagi katanya begitu. Program Kemirici SDN Cikadongdong tidak hanya sekedar kegiatan membaca biasa, namun yang unik mencerminkan inovasi transformasi yang signifikan dalam pendekatan sekolah terhadap peningkatan literasi murid. 1. Inovasi dalam metode pembelajaran. Seperti kemarin saya mencoba menerapkan yaitu dengan cara siswa mendengarkan. Tadinya saya ingin semuanya membaca, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, berarti kan anak-anak itu yang membacanya itu berbeda-beda karena terbatas dengan sumber belajarnya yaitu buku. Makanya saya mengambil 2 orang anak-anak ya, 2 orang murid untuk membaca cerita di depan. Setelah itu semua siswa yang lainnya itu membuat jurnal membaca. Ya, untuk Rabu yang akan datang saya juga akan menginovasi apalagi gitu ya untuk Rabu yang akan datangnya. Kedua, transformasi perilaku dan budaya sekolah. Mengubah minat baca dari sekadar kewajiban menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Itu ya. Jadi menyenangkan, anak senang membaca. Anak untuk sekarang memang artinya anak-anak saja, mungkin untuk kita juga sebagai guru itu membaca itu untuk membaca buku itu jarang. Tidak seperti membaca di medsos seperti itu ya. Yang mungkin ini PR untuk kita semua bahwa buku-buku di sekolah itu harus diperbanyak dan lebih menarik untuk anak. Seperti kemarin saya mengambil cerita tentang fabel kancil ya, itu lebih sepertinya lebih menarik ya. Itu PR untuk kita semua. Strategi implementasinya, tahap pelaksanaan. 1. Persiapannya itu sebenarnya saya perkirakan itu 1 bulan. Kenapa? Karena untuk mencari metode yang tepat, mencari sumber belajarnya, terus di mana pelaksanaannya, karena ini sasarannya semua gitu ya. Tidak hanya untuk kelas 6 tetapi semua siswa itu harus lebih dipelajari, dipahami lagi untuk strateginya. Kedua, fase implementasi. Fase implementasinya ini agak lama ya, sekitar 6 sampai 7 bulan. Kenapa? Karena dari awal semester sekarang sampai nanti akhir, karena literasi itu kan setiap hari gitu ya. Walaupun di sini saya mengambilnya itu hari Rabu, karena apa? Karena untuk semua. Tetapi untuk di kelas itu setiap hari. Silakan Bapak Ibunya nanti mengimplementasinya di kelasnya masing-masing. Ya, ini untuk programnya. Nah ini untuk tahap-tahap yang tadi persiapan selama 1 bulan kurang lebih ya. Kedua, pelaksanaan itu kira lebih 6 sampai 7 bulan, dan nanti refleksi evaluasinya sekitar 2 bulan, mungkin di akhir-akhir semester sekitar Mei Juni saya perkirakan segitu. Apakah program Kemirici ini sudah pas, sudah sesuai, sudah meningkatkan minat membaca anak-anak begitu ya. Jadi ada 3 tahapan. Mitra yang dilibatkannya kepala sekolah tentu saja, yang guru, semua murid
murid, bahkan orang tua. Orang tua kenapa? Karena di rumah juga anak-anak itu harus tetap membaca, baik itu pelajaran ataupun bacaan yang ada di rumah, misalnya seperti koran, majalah atau buku cerita yang orang tua beli masing-masing. Komite sekolah juga harus ikut serta di sini. Kenapa? Karena untuk menyemangati semuanya, menyemangati kepala sekolah, guru, orang tua, dan bahkan murid itu sendiri. Nah, ini untuk bulannya. Bulan ke-1 tadi untuk persiapan. Bulan 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk pelaksanaannya. Bulan 7 dan 8 ini untuk evaluasinya. Sumber daya pendukung tentu saja pertama sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, murid ya, murid seluruhnya ini. Sarana prasarana lapangan sekolah, karena untuk di kelas sepertinya tidak memungkinkan. Laptop bisa juga ya, kadang-kadang kita menggunakan laptop, tetapi ini mungkin harus di kelas dibaca laptop. Ya, speaker dan buku-buku. Dukungan eksternal ini dari orang tua, komite, bahkan mungkin nanti bisa dari KKG. KKG itu bercerita bagaimana literasi dari sebuah sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi kita saling-saling gitu. Misalnya di sekolah A, minat bacanya itu sudah 50%, di kita bisa sudah 70%. Nah, bagaimana untuk meningkatkan itu? Nanti bisa saling dengan guru yang lain di KKG gitu ya. Tapi ini untuk nanti mungkin bisa dibahas dengan pengurus KKG dulu mungkin ya. Monitoring dan evaluasi. Indikator kuantitatifnya itu peningkatan kemampuan membaca. Jadi anak itu mampu membaca dengan lancar, memahami isi bacaan sesuai tingkatan kelas gitu ya. Karena tidak mungkin kelas 1 dibandingkan dengan kelas atas gitu ya. Jumlah buku yang dipinjam, nah ini di kita mungkin ya untuk perpustakaan masih PR gitu ya gitu ya. Jadi bisa dilihat dari jumlah yang meminjam perpustakaan ada berapa banyak, bisa dalam 1 minggu itu ya. Ini untuk PR kita semua ya, bukan hanya ibu kepala. Frekuensi berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan di luar jam pelajaran, misal istirahat atau pulang sekolah membaca dulu, tapi ya mungkin karena belum ya. Indikator kualitatif seperti observasi dan pengamatan. Untuk melihat minat anak itu, murid menunjukkan antusiasme yang tinggi dan secara sukarela membaca buku. Ya, kita ini mungkin belum ya, masih harus dibimbing oleh guru. Peningkatan keterampilan berbicara. Jadi literasi itu tidak hanya membaca, berbicara juga. Anak itu bisa berbicara di depan kelas atau di depan banyak orang, mengungkapkan apa yang mereka pahami. Seperti kemarin saya mencoba untuk dari jurnal itu dibicarakan, dibaca, diungkapkan gitu. Jadi keterampilan berbicara, keterampilan menulisnya juga ya. Jadi menulis anak itu bagaimana, sudah rapi, sudah sesuai ejaan gitu ya. Ini juga masih PR, masih banyak yang belum sesuai ya. Sekarang alat ukur untuk menentukan apakah anak sudah masuk literasinya bagus atau belum. Alat ukurnya 1, kemampuan membaca dan memahami teks. Misal teks diagnostik awal dan akhir, lembar observasi, kecepatan dan ketepatan membaca. Mungkin ini biasanya kita laksanakan untuk membaca listu. Nah, untuk sehari-hari juga ini bisa dites, katanya seperti itu ya. Rubrik penilaian pemahaman tes. Kedua, alat ukurnya itu alat ukur minat dan kebiasaan literasi, seperti jurnal baca murid seperti yang kemarin ya. Jadi ada jurnalnya, apa judulnya, pengarangnya siapa. Nah, itu sebagai alat ukur juga. Ketiga, alat ukurnya itu keterampilan berbicara dan menulis. Bagaimana caranya? Pertama, rekam video atau
video. Nah, kami aktivitas menulis saat bercerita, berdiskusi atau berdongeng di depan kelas. Nah, untuk ini saya juga belum ya. Ini untuk PR semuanya. Nah, selanjutnya strategi dokumentasi. Alat ukur selanjutnya ya. Dokumentasinya seperti satu, jurnal harian disimpan kegiatan anak. Jadi saya kemarin tiap minggu itu literasi disimpan di sana. Di apa itu kan? Di map ya. Disimpan nanti akhir bisa 1 semester dilihat oh anaknya sudah membaca seperti ini atau di pohon gelis itu tiap kali anak membaca disimpan oh ini sudah banyak atau belum gitu anak-anak untuk membaca. Dokumentasi data dan hasil, pemanfaatan teknologi dan media sosial, laporan komprehensif. Refleksi dan umpan balik, refleksi guru dan tim pelaksana. Berhasilnya sejauh apa, tantangannya apa saja, dan pembelajaran yang diambil dari gerakan literasi geometrik itu seperti apa. Umpan baliknya dari murid dan dari orang tua. Umpan balik dari murid mungkin nanti bisa ditanya muridnya apakah kegiatan ini seru, misalnya apakah kalian apa yang kalian pahami. Terus dari orang tua umpan baliknya bisa ditanyakan ya oleh gurunya masing-masing apakah di rumah anak mau membaca setelah literasi geometrik ini atau hanya tetap saja gitu-gitu wae bisa kayak gitu ya. Mungkin dia mah kedah sering ibu kepala gitu. Pemanfaatan hasil refleksi dan umpan balik yaitu perbaikan berkelanjutan, merumuskan langkah selanjutnya akan seperti apa setelah nanti akhir tahun apakah geometrik ini akan dilanjutkan atau akan ditambah atau bagaimana gitu ya. Penguatan hubungan. Dampak berkelanjutannya satu, dampak yang diharapkan dampak bagi murid yaitu peningkatan kemampuan literasi, tumbuhnya minat dan budaya membaca, peningkatan kepercayaan diri. Bagi pengembangan kreativitas dan imajinasi murid. Kedua, dampak bagi guru yaitu peningkatan kualitas pengajaran, budaya kolaborasi yang kuat, peningkatan reputasi sekolah. Dengan minat baca yang tinggi, mudah-mudahan nanti ANBK akan semakin tinggi nilainya. Amin. Dampak pada keluarga itu keterlibatan orang tua, dukungan komunitas. Secara keseluruhan dampak yang diharapkan dari geometrik adalah terciptanya budaya literasi yang holistik dan berkelanjutan yang tidak hanya terbatas di dalam kelas tetapi kelanjutan yang hanya terbatas di dalam kelas tetapi meluas hingga ke lingkungan rumah dan komunitas. Strategi berkelanjutannya itu geometrik bisa masuk ke LKS wajib yang mempamitan atau memberikan peningkatan untuk guru, misalnya ada workshop bagaimana literasi, bagaimana cara meningkatkan minat baca anak, atau bisa dengan membeli buku-buku untuk perpustakaan, dokumentasi digital jangka panjang. Potensi replikasi laporan praktik baik dibagikan via seminar KKG untuk adopsi sekolah lain. Mungkin kegiatan saya ini nanti bisa dikembangkan di KKG ya. Lampiran matriks ya, ini untuk grafiknya ya. Skema proyek yang tadi ada 3 fase, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan
evaluasi. Sosialisasi program itu yang ditujukan kepada kepala sekolah dan guru. Ya, masih ada ternyata. Punten. Ya, refleksinya satu sesi refleksi berkala, pengukuran kemajuan, menyesuaikan inovasi, berkelanjutan, dokumentasi dan publikasi. Guru dan siswa pemahaman bersama dan memberikan infrastruktur data dan informasi menunjukkan dampak program, rencana perbaikan dan pengembangan program, materi dan informasi yang bisa disodorkan. Instrumen survei siswa, sejauh mana pembelajaran melibatkan aktivitas, apakah guru memfasilitasi diskusi. Sekarang survei guru, apakah program komunikasi membantu inovasi. Nantinya tantangan program komunikasi nanti akan seperti apa. Biasanya program forum durasi. Nah ini durasi untuk program komunikasi itu tiap hari Rabu setengah jam. Agendanya 15 menit, siswa membaca atau memahami atau mendengarkan atau berbicara atau berdiskusi. 15 menit. 10 menit murid menulis, 5 menit tanya jawab. Fasilitatornya itu bisa kepala sekolah, 3 guru inti untuk, maksudnya ini untuk yang bertanggung jawab ya. Untuk generasi itu pasti ada yang harus bertanggung jawab. Misalnya saya sama siapa gitu, nanti kepala sekolah yang akan menunjuk 4 orang yang akan membantu kegiatan. Ya, selesai. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sesi tanya jawab bagaimana Ibu Haji saja, karena ini saya rasa sudah komplit. Ya, demikian pemaparan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya tertarik dengan penyampaian Ibu Nina, kemarin sudah dipraktekkan dan itu betul-betul anak itu semua ikut bergerak, semua ikut menyimak, semua ikut menulis dengan cara seperti kemarin. Lebih efektif, lebih efisien. Nah, Ibu memberikan tadi kan selanjutnya mau bagaimana? Untuk minggu depan, bagaimana kalau kita membuat kalimat acak? Misalnya, Bapak pergi ke pasar diacak-acak ya, untuk berapa kalimat, 3 cukup. Dinulisnya diacak, nanti anak menulisnya kembali. Itu juga sama ya, menyusun kata. Atau mau dalam bentuk kartu-kartu, silakan anak membuat kartunya, bebasin. Tentu saja kita harus membuat dulu di sendiri guru gitu ya. Terserah mau seperti apa ditugaskan. Nanti dibagi per kelompok sehingga anak aktif semua. Terbayang sama Ibu, aktif semua. Anak menyambung-nyambungkan huruf ini pantasnya kemana, pantasnya kemana. Tak usah banyak, 3 nomor, tak usah panjang-panjang. Tetapi ini untuk mengaktifkan anak bisa membaca. Untuk kelas 1 sesuaikan. Misalkan Ibu pergi ke pasar 1 aja juga udah cukup, udah bagus gitu ya. Atau dari huruf-huruf untuk kelas bawah mah berbeda. Ibu Rina mah udah biasanya udah senang sekali menulis-nulis kartu huruf, kan sudah ada kartu hurufnya. Silakan kamu membuat misalkan 5 macam nama binatang. Ini kasih kartunya, kita nyambung ditulis kan untuk kelas 1. Nah, untuk kelas B, C mungkin berbeda. Tak usah banyak, 3 atau 5 bisa kebanyakan, nanti kan harus dipresentasikan. Ya, 3 aja. Jadi kita nyaman dulu kartu-kartunya di print aja. Nanti dibagikan per kelompok. Siapa paling cepat, paling itu yang hebat. Nah, nanti dikatakan lagi hari ini 3 kalimat, besok malah jadi banyak. Yang 3 nomor misalnya. Itu akan melatih daya berpikir anak, melatih kreativitas anak untuk di pramuka mah gercep, apapun melakukan harus gercep kan di waktu. Jadi itu akan menolong ke semua arah ya. Maksudnya teh pramuka bisa ke bawah, di pramuka dipraktekkan di sini kan pramuka udah galau gercep ini di anak-anak pramuka dipraktekkan di membaca. Bagus sekali ini program yang kata Ibu mah bagus ya. Untuk selama ini anak baru suka ke
masalah bacaan yang sifatnya bukan cerpen, apa sih yang bacaan pendek kayak Mabel. Kepelajaran ibu lihat masih kurang. Nah bagaimana? Tentu saja kita harus berpikirnya biasanya dari hal yang kecil dulu. Lama-lama kan nanti anak terbiasa akan menyukai ke yang rumit. Pertamanya kasih mudah-mudah dulu seperti kemarin, Anjir, anak-anak menyimak dan dipresentasikan. Nah besok pun seperti itu. Jadi persiapannya itu tak mungkin didadak saat itu. Harus planning dibikin dengan baik. Harus dibikin dengan sebaik-baiknya supaya nanti pada pelaksanaannya terrealisasikan dengan baik sehingga tujuan kita step by step bisa tercapai. Asalnya kan cari ini kebayang ke ibunya, barusan ibu udah nyimak neng. Besok udah bakal baciunya sibuk tapi dia menyambung-nyambungkan dulu, diacak-acak sambungkan. Ya ini ada 3 kalimat gitu untuk kelas tinggi. Silakan kamu susun menjadi apa? Tentu saja hasilnya akan berbeda. Mungkin dari ibu cukup sekian. Terima kasih atas prakteknya kemarin. Ibu juga langsung menanggapi, langsung menyimak. Karena mengapa kemarin bagus? Karena dipersiapkan. Seperti anak-anak sekarang mengajar, bagus cara ngajarnya. Kenapa? Mungkin kalah kita ya. Kenapa? Karena dia satu ingin nilai, yang kedua persiapannya lebih matang karena cuma satu pelajaran. Kalau kita kan semua. Nah jadi tapi tidak ada salahnya kita meniru dari yang bagus ya. Mungkin dari ibu cukup sekian. Bila kita berkondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala atas masukannya. Insya Allah akan dilaksanakan untuk Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan dan kegiatan lancar. Demikianlah acara diseminasi transformasi pendidikan untuk hari ini. Ucapan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru semuanya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.